Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Harni dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Arab kelas 11 pada salah satu sekolah di Depok. Berikut outline-nya. Yang pertama ada latar belakang, kemudian tujuan, selanjutnya ada prosedur dan partisipan, kemudian ada temuan, dan terakhir ada pembahasan. Adapun latar belakang dari analisis kebutuhan ini adalah melihat di Indonesia, bahasa Arab menjadi salah satu mata pelajaran wajib pada sekolah madrasah dan sekolah-sekolah Islam dari tingkat ibtidaiyah sampai dengan aliyah. Biasanya proses pembelajaran berlangsung dan diatur sesuai dengan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Adapun fokus pembelajaran menekankan pada 4 keterampilan bahasa secara merata. Pembelajaran bahasa Arab berlangsung sedikit berbeda pada salah satu sekolah Islam di Depok. Pembelajaran bahasa Arab di sekolah tersebut sangat menekankan pada aspek kemahiran berbicara. Sekolah tersebut juga menggunakan buku teks tersendiri dalam mendorong pembelajaran. Nah, di sini ada gambar cover dari buku teks yang digunakan oleh sekolah tersebut. Adapun tujuan dari analisis kebutuhan ini adalah mencari tahu mengapa pembelajaran bahasa Arab dengan menekankan pada kemahiran berbicara menjadi aspek yang sangat penting, kesulitan apa yang dihadapi pembelajar di kelas berbicara, dan apa yang mereka butuhkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Adapun komponen analisis kebutuhannya mengikuti kerangka dari Nation and McAllister tahun 2010, yaitu kita mencari necessities, melihat lack, dan wants-nya. Selanjutnya ada metodologi, yaitu ada partisipan, waktu, dan prosedur. Karena wawancara ini masih dilakukan dalam skala kecil, sehingga peneliti hanya melibatkan 3 pembelajar bahasa Arab kelas 11 dan 1 pembelajar bahasa Arab kelas 11. Adapun waktu analisis kebutuhannya yaitu dilakukan sesudah pembelajaran dan pembelajaran di kelas. Nah, dilakukannya itu dalam bentuk formal, yaitu adalah wawancara. Nah, adapun pendekatan prosedur penelitian ini menggunakan pendekatan triangular, di mana membutuhkan 2 atau lebih sumber informasi, yaitu kalau di sini ada pembelajar dan pembelajar. Prosedurnya yang pertama, peneliti mendatangi salah satu SMA Islam di Depok. Kemudian peneliti meminta 3 pembelajar bahasa Arab untuk diwawancarai, dan kemudian peneliti mewawancarai secara langsung satu persatu dari 3 partisipan. Jadi tidak langsung tiga-tiganya diwawancarai, tapi secara satu persatu terlebih dahulu. Kemudian peneliti mengajukan 11 pertanyaan pada setiap partisipan, dan hasil dari wawancara ini direkam atas persetujuan partisipan. Sebenarnya untuk pembelajaran sendiri ini ingin melakukan wawancara secara langsung juga, akan tetapi waktu yang tidak bertemu atau bentrok, akhirnya peneliti pertama menghubungi partisipan untuk meminta ketersediaan wawancara, dan partisipan akhirnya meminta wawancara via chat WhatsApp saja. Jadi di sini pembelajar meminta untuk dikirimkan secara langsung list pertanyaannya. Peneliti mengirimkan 11 pertanyaan penelitian secara langsung kepada partisipan, dan partisipan menjawab 11 pertanyaan tersebut secara langsung pula. Nah, adapun prosedur ini juga atau penelitian ini juga didukung oleh silabus dan lesson plan pembelajaran bahasa Arab di kelas 11. Baik. Selanjutnya adalah temuan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang ingin kita cari tahu di tujuan kebutuhan analisis sebelumnya. Yang pertama adalah pembelajaran bahasa Arab dengan menekankan pada kemahiran berbicara menjadi penting karena yang pertama mengikuti buku ajar yang memang dirancang dengan pendekatan komunikatif. Jadi memang kenapa diajarkannya kemahiran berbicara, karena memang buku yang digunakan memang dirancang dengan pendekatan komunikatif, dan buku tersebut memang dirancang oleh si pembelajar bahasa Arab di sekolah tersebut, seperti itu. Makanya kenapa kemahiran berbicara menjadi penting. Kedua, agar pembelajar memiliki dasar berbicara bahasa Arab ketika mereka berada di satu tempat atau kondisi tertentu, karena memang materi-materi pembelajarannya itu dia seperti spesifik purposes, seperti itu ya. Jadi memang diharapkan pembelajar ini bisa memiliki atau bisa mengetahui percakapan-percakapan dasar gitu terhadap suatu tempat atau kondisi tertentu. Yang ketiga yaitu dengan keterampilan berbicara secara tidak langsung, pembelajar itu juga harus mampu membaca dan mendengar. Jadi ketika kita mempelajari keterampilan berbicara secara tidak langsung, kita juga mempelajari keterampilan membaca dan mendengar.
Kemudian, bahasa Arab adalah salah satu mata pelajaran wajib sekolah, sehingga salah satu kepentingan untuk bisa mendapat hasil yang baik pada saat tes atau ujian. Jadi karena memang ini adalah mata pelajaran wajib ya gitu, jadi salah satu kepentingan mereka adalah mereka bisa mendapatkan hasil yang baik pada saat tes ataupun ujian. Atau adapun jenis tes atau ujian itu mereka dibagi menjadi tes lisan dan tulisan gitu, dan tulisannya itu mungkin menanyakan tentang pemahaman mereka mengenai kosakata dan praktek ketika mereka harus berbicara. Kemudian adapun kesulitan yang dihadapi pembelajar dalam kelas berbicara bahasa Arab itu antara lain yang pertama, pelafalan bahasa Arab yang masih kurang baik dan fasih. Karena masih terdapat pembelajar yang belum lancar dalam membaca tulisan Arab sehingga sangat berpengaruh nih pada kelancaran pelafalan. Jadi ternyata masih ditemukan pembelajar-pembelajar yang belum lancar dalam membaca tulisan Arab sehingga itu berpengaruh kan dalam pelafalan mereka. Kemudian mereka itu masih sulit dalam memahami sebuah percakapan karena penguasaan kosakata yang kurang. Jadi karena kosakata-kosakatanya mungkin beragam gitu ya, jadi mereka itu butuh waktu lebih gitu loh untuk menghafal dan memahami kosakata tersebut. Begitu pula dengan teks-teks percakapannya, sehingga menurut mereka itu masih sulit ya karena kosakata mereka juga kurang. Kemudian kurangnya contoh-contoh atau video-video tentang bagaimana native speaker Arab berbicara. Jadi di sini mereka itu tidak pernah diberikan contoh-contoh bagaimana sih native itu berbicara yang sesungguhnya, karena kan itu bisa berpengaruh terhadap pengetahuan pelafalan bahasa Arab mereka seperti itu. Kemudian tidak ada materi tentang percakapan-percakapan dasar ketika haji atau umroh. Jadi itu menjadi kebutuhan mereka juga, karena ketika memang ditanya mereka selalu menjawab bahwa kebutuhan mereka adalah mungkin ketika berbicara ketika mereka melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji seperti itu. Kemudian kesiapan dan kepercayaan diri juga menjadi kendala dalam performa mereka berbicara bahasa Arab, karena memang kemahiran mereka adalah kemahiran yang mereka tonjolkan adalah kemahiran berbicara, sehingga memang sering sekali praktek-praktek berbicara itu dilakukan, akan tetapi ternyata kesiapan dan kepercayaan diri itu mempengaruhi juga performa mereka dalam berbicara bahasa Arab. Setelah melihat temuan tadi, maka kita mengetahui bahwa pembelajaran bahasa Arab kelas 11 ini mereka itu membutuhkan materi atau percakapan-percakapan dasar ketika melakukan perjalanan umroh atau haji, dan mereka juga butuh materi tentang percakapan-percakapan dasar apabila mereka berkunjung ke negara-negara Arab atau Timur Tengah seperti itu. Seperti misalkan menanyakan tempat wisata, makanan khas, dan lain-lain. Kemudian untuk metodenya mungkin mereka bisa diberikan contoh-contoh berupa video atau rekaman bagaimana seorang native speaker ini berbicara, karena hal ini sangat bermanfaat untuk kebenaran pelafalan dan intonasi pada saat berbicara bahasa Arab mereka seperti itu. Kemudian butuh pembelajaran lebih mendalam mengenai penguasaan kosakata dan pemahaman teks percakapan, karena ketika kita lihat tadi memang salah satu kesulitan mereka adalah dalam memahami teks-teks bacaan dan kosakata, dan ketika saya bertanya kepada pembelajarnya pun salah satu kesulitan yang dihadapi si siswa pun sama gitu. Jadi mereka memang masih kesulitan dalam memahami teks-teks percakapan tersebut. Nah, ternyata selain kemahiran berbicara, pembelajar juga membutuhkan kemahiran membaca, mendengar, dan menulis. Sebenarnya untuk kemahiran membaca dan mendengar ini di dalam teks buku tersebut sebenarnya juga diajarkan gitu, walaupun tidak secara intens. Nah, tetapi untuk menulis sendiri ternyata ini saya agak bingung karena di silabus itu tidak ada pembelajaran mengenai kemahiran menulis, akan tetapi pada implementasinya ternyata pada kegiatan pembelajaran di kelas mereka juga mempelajari cara-cara menulis bahasa Arab atau kaidah-kaidah menulis huruf-huruf bahasa Arab yang benar, sehingga ini menjadi kebutuhan si murid ini untuk untuk pembelajaran bahasa Arab mereka seperti itu, untuk menunjang pembelajaran bahasa Arab mereka. Nah, pembelajar masih menemukan banyak pembelajar yang lemah dalam kemahiran membaca tulisan Arab sehingga berpengaruh pada kelancaran pelafalan mereka. Oleh karena itu, mungkin bisa diajarkan lebih intens mengenai cara membaca bahasa Arab sebelum masuk kepada kemahiran berbicara.
Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.